Cowok hidup sebatang kara. Dia punya ketakutan yang berlebihan terhadap kuman, kotoran, debu, dan resiko infeksi penyakit. Kelainan tersebut disebut misofobia. Fobia yang diderita ini sudah masuk level ekstrim, sehingga cowok sama sekali gak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ini semua bermula saat dia berumur 8 tahun, kedua orang tua bunuh diri secara bersamaan di dalam rumah. Semenjak itu, dia mulai merasa kehadiran dirinya tak diterima di dunia. Dengan demikian, terbentuklah suatu ketakutan yang merasa dirinya kotor, terutama pada tangan. Entah bagaimana dia mencuci, tangan tetap terasa begitu menjijikkan. Akibat penyakit itu, cowok jauh dari dunia luar, dia gak bisa kerja, juga gak punya teman. Satu-satunya yang dikerjakan di rumah yaitu membuat virus untuk mengacaukan dunia. Hari itu cowok keluar rumah, dengan pakaian seperti bungkus nangka. Saat melihat orang makan di dalam angkutan umum, cowok mulai kumat. Dia mual-mual, dan terasa jijik, seakan-akan bus itu dilanda tsunami, air laut memenuhi seluruh bus dan membasahi kedua kakinya. Cowok gak tahan, dia segera minta turun. Sewaktu dia lagi muntah-muntah, kebetulan cewek lewat situ. Tiba-tiba gedebuk, cowok jatuh pingsan. Cewek langsung membawanya ke rumah sakit kakek. Cewek juga orang yang kesepian. Dia selalu kemana-mana sendirian dengan memakai headset. Bukan supaya terlihat keren, tapi untuk merasa lebih tenang. Cewek gak bisa hidup tanpa headset, situasi yang sunyi terasa begitu menakutkan. Dulu waktu kecil, cewek dikasih tahu kakek bahwa dirinya punya penyakit yang sama dengan emak. Ada parasit yang hidup di dalam otak. Parasit tersebut akan tumbuh menjadi besar dan menggerogoti inang hingga mati. Seperti yang terjadi pada almarhum emak. Semenjak itu, cewek selalu merasa gak aman, setiap tatapan mata terasa begitu mengerikan. Dia kemudian mengidap skopofobia, yaitu ketakutan berlebihan saat ditatap orang. Karena begitu, cewek berusaha menghindar kontak mata dengan orang lain. Setelah cowok bangun, dia terkejut dirinya berada di tempat asing. Kakek mengatakan mereka mengobatinya karena dia pingsan di jalan. Kakek bahkan minta maaf karena tanpa persetujuan telah mengambil sampel darahnya untuk dianalisa. Cowok bukannya berterima kasih, dia malah jengkel. Terkadang dia berharap dirinya bisa muntah hingga mati. Cewek dan cowok punya kesamaan karena putus asa terhadap hidup ini. Sepanjang perjalanan menuju rumah, cowok membayangkan betapa leganya jika dunia kiamat saat ini juga. Besoknya cowok dikejutkan oleh sebuah sosok asing di rumah. Dia adalah asisten yang dijumpai di rumah sakit. Bagaimana caranya dia bisa masuk? Cowok mulai kumat, dia merasa jijik melihat orang itu duduk di kursinya. Asisten mengetahui cowok buat virus. Dia kemudian mengancam akan laporkan pada polisi jika cowok gak mau turuti perintahnya. Dia minta cowok dekatin cewek dan cari tahu mengapa dia gak mau ke sekolah. Tentu misi ini dilengkapi dengan bayaran yang tinggi. Mereka pun deal. Setelah asisten pergi dari rumah, cowok segera menyemprotkan disinfektan pada seluruh sudut ruangan. Besoknya, cowok ke taman menjumpai cewek sesuai perintah. Baru saja bertemu, maksud dan tujuan cowok sudah diketahui. Cewek langsung minta bayaran setengah. Hari gini cari uang memang gak gampang. Belum terima apa-apa, cowok malah harus nombok duluan. Cewek ikut ke rumah untuk mengambil uang muka. Cowok menanyakan hubungannya dengan si asisten, hal ini membuat cewek emosi. Dia masuk ke dalam rumah dan sengaja memegang barang-barangnya. Dia tahu cowok punya misofobia. Tindakan ini membuat cowok gak nyaman, dia ketakutan. Terutama pada saat cewek tidur di atas kasurnya, cowok merasa luar biasa jijik. Cewek terus meledek, karena refleks, cowok gak sengaja mendorongnya. Cewek pun marah dan pergi. Setelah itu, cowok sibuk ngepel dan cuci spray. Besoknya cewek datang lagi. Pokoknya dia bakalan datang terus hingga dapat bagian uangnya. Cowok minta rotinya dihabisin dan tangannya disanitizer dulu sebelum masuk rumah. Uang sudah dikirim asisten, tapi belum ditarik dari ATM. Cewek mulai usil lagi. Dia sengaja loncat-loncat di kasurnya. Saking merasa jijik, cowok langsung jatuh pingsan. Kali ini terpaksa cewek yang harus bersihin rumah. Dirinya mulai jatuh hati pada cowok. Saat pulang ke rumah sendirian, cewek diganggu berandalan. Headset dan tasnya dirampas. Tanpa headset, cewek mulai terasa gak tenang, dia ketakutan. Satu-satunya yang muncul di benak adalah minta pertolongan pada cowok. Meskipun awalnya sempat ragu, tapi cowok tetap pergi menolongnya. Tiba di sana, cewek terlihat sangat ketakutan. Dia kemudian menceritakan fobia yang diderita, itulah mengapa dia gak mau ke sekolah. Perlahan, hubungan mereka menjadi dekat, mereka saling merehabilitas fobia masing-masing. Mulai dari makan di luar, hingga bermain ke taman hiburan bersama-sama. Mereka berusaha bersikap layaknya orang pada umumnya. Dalam proses itu juga, fobia cowok mulai berkurang, dia gak lagi selalu pakai masker. Mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Cewek tahu si kekasih orangnya pembersih. Dia sempat-sempatnya pasangkan masker sebelum ciuman. Dikala cinta, masker pun jadi manis ya guys. Saat cinta mereka mulai bersemi, kondisi tubuh cewek semakin parah. Perasaan cinta dipercayakan membuat parasit tumbuh berkembang besar.
Menurut kakek, inilah waktu yang tepat untuk menjalani perawatan. Efek samping pengangkatan parasit akan membuat cewek kehilangan cinta. Cewek menolak operasi. Namun, kakek bersikeras. Akhirnya, mereka pun beradu mulut dan cewek kabur. Asisten minta cowok untuk mencarinya. Dia menceritakan seluruh cara kerja parasit yang di dalam otak. Sewaktu kemarin menganalisa sampel darah cowok, asisten menemukan parasit yang sama. Oleh karena itu, dia dan kakek sengaja dekatkan mereka berdua. Ilusi cinta yang disebabkan parasit akan membuat dua sejoli ini gak terpisahkan, dengan begitu, parasit akan bertumbuh semakin besar. Parasit dapat diangkat jika sudah tiba pada ukuran tertentu. Dan apabila menjalani pengobatan, maka orangnya akan kembali beraktivitas sebagai layaknya orang normal. Namun, apabila menolak pengobatan, maka endingnya, mereka akan dikontrol parasit dan bunuh diri seperti hal yang terjadi pada emak cewek. Parasit dapat mengontrol pikiran. Dia mencari pasangan untuk berkembang biak melalui ciuman ataupun tindakan seks lainnya. Asisten khawatir cewek akan bunuh diri seperti emaknya. Cowok pontang-panting mencarinya. Ternyata benar, cewek ditemukan di stasiun menuju ke tempat emak bunuh diri. Cewek bercerita dirinya gak mau operasi. Dia gak mau kehilangan cinta. Cowok menghargai keputusannya. Dan bersedia mati sama-sama. Asisten tiba di danau dan mendapatkan mereka berdua. Tiba-tiba cowok terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Kakek sudah mengangkat parasit dari otak mereka. Cowok sangat emosi. Dia dan cewek sudah berjanji mau mati sama-sama. Tapi kakek tetap bersikeras memisahkan mereka berdua. Semenjak itu, fobia cowok telah hilang. Dia bekerja di perusahaan teknologi layaknya orang biasa. Karir cowok sangat bagus dan mempunyai banyak rekan kerja. Semua orang memuji kehebatannya. Walau sudah gak ada fobia-fobia lagi, tapi entah kenapa hatinya gak terasa bahagia. Cowok merindukan kekasihnya. Tiba malam Natal, cowok gak ingin melihat yang lain bahagia. Dia mengirim virus untuk mengacaukan alat-alat komunikasi. Di saat semua orang menantikan momen bahagia ini, cowok malah menantikan momen rusuh. Tiba-tiba cewek datang ke perayaan. Dia mau menyaksikan betapa luar biasanya virus cowok. Ternyata selama ini gak sekalipun cewek melupakan kekasihnya. Sementara, asisten telah menemukan telur parasit dalam hasil pemeriksaan mereka. Artinya, parasit akan terus hidup dan berkembang biak. Hal ini membuat kakek syok. Dulu anaknya setelah lahiran, dan jatuh cinta pada asisten. Kakek melarang mereka bersama dengan alasan itu hanyalah ilusi cinta yang disebabkan parasit. Kakek memaksa anaknya untuk operasi. Karena itu juga, emak cewek memilih untuk bunuh diri. Walau telah kehilangan pasangan, parasit tunggal masih tersisa di otak asisten sampai sekarang. Kakek sengaja gak mau operasikan asisten hanya untuk eksperimen. Apakah parasit tunggal bisa bertahan hidup tanpa pasangan? 15 tahun sudah berlalu, tiada satu hari pun asisten gak merindukan kekasihnya. Ternyata pandangan kakek salah besar. Perasaan cinta bukan hanya datang dari pikiran, melainkan juga kata hati. Jika ada parasit semacam itu, artinya kita semua juga punya parasit yang sama. Sebab yang namanya manusia gak bakalan luput dari cinta, begitu juga tiap individu pasti punya fobia tersendiri. Akhir cerita, virus membuat elektronik konslet dan seluruh acara perayaan menjadi kacau balau. Orang-orang berlarian melihat percikan api. Namun, di mata sepasang sejoli ini, cinta telah menghilangkan segala rasa takut. Ending.